Detik-detik kasus Subang akan memasuki persidangan. Yosef Hidayah mengatakan tidak akan pandang bulu, entah bukti apa yang akan diungkap Yosef Hidayah di persidangan nanti, apakah ucapannya akan menjadi nyata, atau hanya isapan jempol semata. Baiklah, kita beralih bicara soal Danu. Berbicara mengenai Danu, di dalam kasus Subang ini, ada satu hal yang membuat netizen menganggap kesaksian dari Danu tidak bisa 100% dipercaya. Bahkan ada banyak yang sangat tidak mempercayai Danu, ya meskipun dalam segi jumlah, masih lebih banyak yang mendukung Danu untuk mengungkap kasus ini. Satu hal yang menjadikan kesaksian Danu lemah di mata netizen yakni karena tidak adanya saksi lain yang memperkuat kesaksian Danu. Itu disebabkan karena hanya Danulah satu-satunya orang yang mengaku dalam kasus ini. Sehingga menjadi tugas berat bagi kepolisian, untuk membuktikan kebenaran dari kesaksian Danu. Terlebih lagi, kesulitan kepolisian yakni berada pada oknum atau OOJ yang mempersulit ditemukannya barang bukti, sehingga makin sulit bagi kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Namun kita harus meyakini, bahwa pihak kepolisian tidak kehilangan akal, karena masih banyak cara untuk mengumpulkan alat bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di persidangan nanti. Terlebih lagi, hasil dari rekonstruksi kemarin, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa kesaksian Danu di TKP atau setiap adegan yang dilakukan sudah sesuai atau ada kesesuaian dengan barang bukti di TKP. Perlu diingat bahwa, seorang hakim hanya membutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan terdakwa menjadi terpidana. Di sini sudah jelas kesaksian Danu menjadi alat bukti yang utama, dan penyidik hanya perlu 1 alat bukti lagi saja. Sejauh ini, untuk Yosef sendiri kita melihat sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Dan ditambah pihak Polda mendapatkan beberapa bukti lain saat olah TKP. Lalu bagaimana dengan Bu Mimin, Arigi dan Abi? Apakah kesaksian Danu saja cukup untuk menahan mereka nantinya? Jika Yosef Hidayah terbukti bersalah, maka yang lain pun akan ikut bersalah. Karena posisi mereka saling menguatkan, jika satu saja terungkap, maka terungkaplah semuanya. Kepolisian memang cukup cerdas membawa Yosef dulu ke persidangan, walau memang terkesan memaksakan karena waktu penahanannya sudah mau habis. Kepolisian hanya terkendala di 3 tersangka saja, namun tidak terkendala soal Yosef Hidayah. Di persidangan nanti, bagaimanakah sikap hakim dalam menanggapi kesaksian Danu? Kesaksian Danu tentunya tidak serta-merta dibenarkan oleh hakim. Hakim adalah seorang yang pengalaman di bidangnya. Jika ada indikasi Danu berbohong, maka hakim juga pasti akan bisa melihat dari gerak-geriknya. Danu bisa terbukti berbohong jika kesaksiannya bisa dipatahkan oleh orang lain. Misal, jika ada CCTV konter Arigi yang sudah diuji oleh ahli digital mengenai kebenarannya, dan terbukti Arigi ada di konter, maka cukuplah hal tersebut bisa mematahkan kesaksian Danu. Namun jika tidak ada bukti atau kesaksian pelaku lain yang mematahkan kesaksian Danu, maka untuk saat ini kesaksian Danu masih dalam kesaksian terkuat dalam kasus ini. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Pilpres sudah lewat dan waktunya bagi kita melihat persidangan kasus Subang. Persidangan ini akan menentukan apakah Yosef Hidayah akan masuk sel untuk selamanya, atau bebas lepas dari fitnah yang dilayangkan untuknya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kita tunggu info selanjutnya dari kasus ini. Dalam satu perkara yang dimana ada unsur transaksi itu, satu dengan yang lain itu pasti nyambung. Oke, ya, saya perannya ini, saya melihat ini, saya mengeksekusi, saya ini, semua saling mendukung sebetulnya ketika dicari, ya, dicari kesamaan. Ketika itu berbeda satu dengan yang lain, nah perlu dipertanyakan nanti di keikutsertaannya, ya. Berkaitan dengan perkara yang melibatkan beberapa orang, artinya ada sebuah tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 55 tentang turut serta. Yang ini saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat ahli kualitas tersangka yang memberikan keterangan kesaksiannya untuk tersangka yang lain? Ya, kalau terkait pasal 55, maka itu ada keikutsertaan ya, di dalam satu tindak pidana. Tentu di dalam keikutsertaan itu ada peran yang berbeda-beda.
ya, tidak sama semuanya perannya itu. Ada peran yang menjadi pemimpinnya, ada peran yang mendukung, ya, ada peran yang melakukan, ada peran yang mengawasi dan sebagainya. Semua perannya bisa berbeda-beda. Nah, jadi mestinya dalam satu perkara yang di mana ada keturutsertaan seperti itu, satu dengan yang lain itu pasti nyambung. Oke, ya, saya perannya ini, saya melihat ini, saya mengeksekusi, saya ini, semua saling mendukung sebetulnya ketika dicari, ya, dicari kesamaan. Ketika itu berbeda satu dengan yang lain, nah, perlu dipertanyakan nanti di keturutsertaannya, ya, terutama dalam tadi ada satu contoh, satu perkara berkaitan dengan pasal pembunuhan di 340, dan kemudian di dalam penetapan tersangka di situ ada dikenakan juga pasal 55 tentang peserta dari mana tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan terhadap ahli pada saat ini, apakah dalam pasal 55, ya, dalam pasal 55 ketika ada perkara pembunuhan seperti ini, apa syarat utamanya? Apa syarat utamanya? Syarat utamanya ada pelaku. Oke. Ada pelaku. Terjadi pelaku melakukan pembunuhan. Nah, untuk menghubungkan beberapa orang dalam sebuah pernyataan dari pasal 55 tadi, ada tidak benang merahnya yang menyatukan pemikiran mereka terhadap sebuah perbuatan tersebut? Apa syarat? Mereka bersama-sama merencanakan, bersama-sama melakukan pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada tempat yang sama. Artinya dapat ditafsirkan sebagai kesepakatan atau meeting of mind. Mereka sepakat untuk Harus sepakat. sepakat, ada kesepakatan di antara mereka. Pertanyaannya, saya pertanyakan lagi kepada ahli. Berkaitan dengan pasal 55 tadi, bahwa salah satu syaratnya adalah harus ada kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan. Anggap saja dalam satu perkara pembunuhan diri yang didakwakan pasal 340 tadi, ternyata ada bantahan dari beberapa tersangka terhadap pengakuan salah satu tersangka. Apakah hal tersebut menurut pendapat ahli bisa dikatakan masuk dalam kenyataan atau tidak? Jadi Tidak ada kesepakatan tidak ada kesepakatan yang antara pelaku dan pelaku yang lainnya. yang mengaku gitu ya. Betul. Apakah itu dapat dikatakan berserta dengan tadi yang kami katakan bahwa salah satu syaratnya adalah harus ada kesepakatan berupa meeting of mind, menurut pendapat saya, pertemuan pikiran, ada kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika tidak ada kesepakatan atau meeting of mind tadi, apakah terpenuhi tidak pasal 55 tersebut? Menurut saya kesepakatan itu hanya berlaku, pengakuan aja itu hanya berlaku bagi orang tersebut ketika orang lain tidak sepakat, ya. Jadi tidak ada unsur 55 di situ. Karena kalau ada unsur 55 sama-sama semua dengan peran masing-masing harus dinyatakan tersangka, ya akibatnya apa? Tahan bersama-sama. Baik. Baik. Sementara saya lanjutkan sedikit. Tadi saya lanjutkan dari apa pendapat tadi, ketika tidak ada kesepakatan, pengakuan yang dilakukan oleh seseorang itu hanya berlaku untuk orang yang mengakuinya, Berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku untuk yang lain. tidak berlaku untuk yang lain ketika orang lain itu Membantah. membantah. Jadi pengakuan diri sendiri itu harus disertai juga disertai dengan suatu bukti lain yang menyatakan kebenarannya, ya, tentang apa yang dilakukan oleh si A. Kalau dia tidak menyatakan kebenaran, ya berarti dia cuma sendiri berjalan sendiri. Kebenaran yang ada di laku sendiri. Buat dia sendiri. Baik. Saya lanjutkan sendiri tadi. Nah, berkaitan dengan kebenaran yang diakui sendiri. Nah, saya berikan contoh, misalnya ada 5 orang tersangka ditetapkan dalam satu perkara pembunuhan dengan dakwaan pasal 340 dan pasal 55 dan 56. Di mana perkara tersebut salah satu tersangka mengaku
menerangkan bahwa 4 orang tersangka lain terlibat dalam satu perkara tersebut, sementara tersangka lain tersebut menyanggah dan membantah keterlibatan tersebut. Bagaimana pendapat ahli dengan apa yang saya tanyakan tadi? Ya, dia mengaku untuk dirinya sendiri, pengakuannya untuk dirinya sendiri, nggak sinkron semua. Ya. Jadi dia mengaku-ngaku, dia kalau itu dia mengaku-ngaku dia melakukan, ya. Tapi apa yang dia akui itu disangka oleh lain-lain tidak ada yang menguatkan gitu dari saksi-saksi fakta itu. Dari apa? Kepesertaan itu, kepesertaan itu. Jadi menurut saya, ya nggak ada kasus.